Pagi semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Derkas. Saya berasal dari kelas A13. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi teknologi informasi dan komunikasi. Baik, yang pertama, komputer. Komputer berasal dari kata komputer dalam bahasa Inggris atau komputer dalam bahasa Latin yang memiliki arti menghitung. Karena komputer pertama ciptakannya hanya sebagai desain penghitung. Yang kedua, definisi komputer. Komputer adalah suatu sistem elektronik untuk memanipulasi data secara cepat dan tepat, serta dirancang dan diorganisasikan supaya secara otomatis dapat menerima dan menyimpan data input, masukan, memproses data tersebut, dan menghasilkan output keluaran berdasarkan langkah-langkah perintah pada program yang disimpan di memori. Yang ketiga, ada sistem komputer, yaitu sistem komputer dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hardware merupakan peralatan yang membentuk fisik komputer, dan yang kedua yaitu software merupakan program yang instruksi atau perintah untuk melakukan pengolahan data. Sedangkan yang ketiga, brainware mengacu pada manusia yang mengoperasikan dan mengendalikan sistem komputer. Ketiga komponen sistem tersebut harus saling berhubungan dan membentuk kesatuan. Hardware tidak akan berfungsi apabila tanpa software, demikian juga sebaliknya. Yang ketiga, ada penggolongan komputer. Awalnya dilakukan berdasarkan besar memori yang digunakan sebagai penyimpanan data pada komputer. Komputer yang memiliki memori yang berupa RAM. Komputer dapat digolongkan berdasarkan kemampuan pengolahan data dan bentuk fisiknya. Yang pertama, mainframe superkomputer, yaitu komputer bingkai utama adalah komputer besar yang digunakan untuk memproses data dan aplikasi yang besar. Komputer bingkai utama pada umumnya digunakan dalam perusahaan atau organisasi yang menangani data seperti sensus, penelitian, keperluan militer, atau transaksi keuangan. Sedangkan yang kedua yaitu adalah personal komputer. Istilah komputer pribadi mempunyai beberapa arti. Istilah umum yang merujuk pada komputer yang dapat digunakan dan diperoleh oleh orang dengan mudah. Istilah umum yang merujuk kepada mikrokomputer sesuai dengan spesifikasi IBM. Sedangkan yang ketiga yaitu dedicated komputer. Dan yang keempat, embedded komputer. Yang kelima, komputer portable. Komputer dapat digolongkan berdasarkan data yang diolah. Yang pertama, komputer analog. Digunakan untuk mengolah data kualitatif berdasarkan input dari lingkungan yang nyata, bekerja secara kontinu dan paralel. Contoh, komputer yang digunakan di rumah sakit untuk mengukur suhu dan kelembaban. Yang kedua, komputer digital. Digital ini digunakan untuk mengolah data kuantitatif, yaitu huruf, angka, kombinasi huruf dan angka, serta karakter-karakter khusus berdasarkan input dari pusat elektronik. Contoh, personal komputer. Yang ketiga yaitu komputer hybrid, merupakan kombinasi antara komputer analog dan digital. Contoh, yang upaya pengembangan kemandirian remaja dan implikasinya bagi pendidikan. Sejumlah intervensi dapat dilakukan sebagai ikhtiar pengembangan kemandirian remaja, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan partisipasi dan keterlibatan remaja dalam keluarga.
Yang kedua, penciptaan keterbukaan. Yang ketiga, penciptaan kebebasan untuk mengeksplorasi lingkungan. Yang keempat, penerimaan positif tanpa syarat. Yang kelima, empati terhadap remaja. Dan yang keenam, penciptaan kehangatan hubungan dengan remaja. Baik, sekian materi yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.